Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Saya senang bisa bertemu dengan Ibu. Perkenalkan, nama saya Alda Risma dan saya biasa dipanggil Alda. Saya adalah mahasiswa praktik dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang akan mendampingi Ibu. Iya, Sus. Bagaimana perasaan dan kabar Ibu hari ini? Saya masih merasa sedih, Sus. Bagaimana tidur Ibu semalam? Tidur juga kurang nyenyak. Baik, apakah akhir-akhir ini Ibu sering merasa terganggu dengan pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri? Ya, Sus. Kadang muncul pikiran seperti itu. Nah, apakah yang Ibu lakukan saat pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul? Saya biasanya hanya diam saja, bingung harus bagaimana. Baik, untuk pertemuan ini kita akan berbincang-bincang tentang cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Nah, tujuannya agar Ibu dapat mengenali benda berbahaya dan mengetahui cara mengendalikan dorongan tersebut. Ya, Sus. Saya mau belajar. Ya, waktu untuk pertemuan kita sekitar 15 menit. Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju. Menurut Ibu, kita akan berbincang-bincang di mana yang nyaman. Bagaimana kalau di sini saja, Ibu? Ya, di sini saja. Saya merasa lebih tenang. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas cara membantu Ibu mengenali dan mengendalikan pikiran negatif yang dapat membahayakan diri Ibu. Resiko bunuh diri merupakan kondisi di mana Ibu memiliki pikiran putus asa atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri yang dipengaruhi oleh masalah psikologis, emosional, maupun kesehatan mental. Iya, Sus. Saya memang sering merasa putus asa. Ya, baik, untuk pendampingan Ibu mengenai risiko bunuh diri bertujuan untuk membantu memahami kondisi yang dialami, mencegah terjadinya tindakan menyakiti diri sendiri, dan meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola stres. Saya ingin bisa lebih tenang, Sus. Baik, sebelum kita mulai, kita akan memastikan lingkungan aman dan saya akan mendampingi Ibu agar dapat belajar mengendalikan dorongan menyakiti diri sendiri. Ya, Sus. Terima kasih. Ya, jika ada benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu, sebaiknya Ibu jauhi dan tidak memegangnya ya, Bu. Ya, Sus. Saya akan coba menjauh. Ya, bagaimana kalau kita ajarkan cara untuk mengusir suara-suara tersebut? Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kita akan belajar ya, Ibu. Jika suara itu muncul, Ibu dapat menutup kedua telinga dengan rapat seperti ini, lalu mengatakan dengan suara keras, "Jauhi saya, pergi kamu palsu." Seperti itu ya, Ibu. Ya, Sus. Nah, sekarang coba Ibu lakukan seperti apa yang saya ajarkan. Jauhi saya, pergi kamu palsu. Ya, seperti itu, bagus sekali, Ibu. Nah, dengan cara ini Ibu dapat lebih mampu mengendalikan suara-suara tersebut sehingga dorongan untuk menyakiti diri sendiri bisa berkurang. Saya merasa sedikit lebih lega, Sus. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu dan mempelajari cara mengusir suara-suara tersebut? Saya merasa lebih tenang, jadi tahu harus bagaimana. Baik, kita ulang kembali. Ibu bisa menyebutkan benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu? Bendanya itu seperti gunting, pisau, batu, kayak gitu, Sus. Ya, benar. Coba Ibu mempraktikkan ulang untuk mengusir suara halusinasi dengan benar. Jauhi saya, pergi kamu palsu. Ya, bagus sekali Ibu. Selamat, kita belum bertemu lagi. Jika Ibu melihat benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu, segera jauhi ya Ibu. Dan jika suara-suara itu muncul kembali, lakukan cara yang sudah kita pelajari tadi. Ya, Sus. Saya akan lakukan. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara berpikir positif tentang diri sendiri dan bagaimana menghargai diri sendiri sebagai individu yang berharga. Ya, Sus. Saya mau belajar lagi. Ya, kita bertemu besok pukul 9 ya, Ibu. Ya, Sus. Tempatnya di sini saja, apakah Ibu nyaman? Ya, saya nyaman. Baik, kalau begitu saya pamit dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat beristirahat, Ibu. Ya, terima kasih.